Begitu pula kehidupan. Kenapa mungkin Allah selalu memberikan saja ujian? Kenapa mungkin Allah selalu saja memberikan musibah? Kenapa mungkin Allah subhanahu wa ta'ala belum menijabah doa-doa kita? Karena mungkin salah satunya solat kita belum sempurna, masih bolong-bolong solat tak. Mungkin kamu pas ingin dilangkah-langkai mas sempajan dari kusubui asara pipi mana sempajang, mas sempajang aku asara isa pipi mana sempajang. Dilangkah-langkahi solat akan disiksa ketika menghadapi sakarat, apalagi dari kodeme mana sempajang. Kepada seluruh hadirin wal hadirat sidang jamaah Jumat yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah, di mana pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih menurunkan rahmatnya. Allah subhanahu wa ta'ala masih menurunkan berkahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Yang insya Allah mudah-mudahan sholat Jumat kita pada hari ini adalah Jumat yang penuh dengan mubarakah, yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan insya Allah apa yang kita panjatkan pada hari ini dapat diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan atas junjungan Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi yang mengangkat derajat manusia dari penuh dengan kegelapan, dari penuh dengan kesengsaraan, dari penuh dengan kemunafikan, menuju terang yang cahaya benderang, yang bagaimana kita rasakan pada hari ini itu adalah karena perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah karena salawat kita dan cinta kita kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat kemudian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada bulan ini adalah bulan Muharram. Artinya kita sudah memasuki tahun baru Hijriyah 1443 Hijriyah, di mana pada saat ini kita masih dalam keadaan kondisi yang masih dalam keadaan COVID-19, masih dalam keadaan beberapa hari-hari tahun-tahun yang lalu masih dalam keadaan suasana seperti ini. Maka perlu ada persiapan-persiapan, maka perlu ada kegiatan-kegiatan yang mesti kita harus lakukan, sehingga insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa semakin kita kuat dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Karena tidaklah mungkin suatu penyakit atau satu wabah atau nama lain daripada itu kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala.
Tidaklah Allah menurunkan suatu ujian dan mencabut ujian itu kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya adalah kita harus meminta dan berkeluh kesah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan tetangga, jangan menyalahkan pemerintah, jangan menyalahkan aturan. Tapi mari kita kembali merevisi diri kita. Mari kita kembali bermuhasabah diri kita kepada Allah. Kenapa mesti sakit ini masih dalam kondisi seperti ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala masih belum mengangkat sakit ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala belum mengangkat sampai dan menyembuhkan sakit ini? Dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa sungguh ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian, sungguh kata Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan musibah dan bala, maka jangan engkau menyalahkan orang lain, jangan engkau mengata-ngatai Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan bocoran kepada kita. Nawirengi pun Allah taala bocoran pore lelena kurangi makadai zahar al-fasada fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Sungguh jikalau terjadi kerusakan di muka bumi ini, sungguh jikalau terjadi ujian di muka bumi ini, apa yang terjadi di daratan dan di lautan, jangan engkau berkata bahwa itu adalah Allah, jangan engkau berkata bahwa semua itu adalah Allah. Karena dalam Al-Quran katakan bima kasabat aidinas, karena itu ulah-ulah tangan manusia itu sendiri. Karena itu adalah ulah perbuatan kedo-kedona, ampe kedona, dosa-dosanya manusia itu sendiri. Bima kasabat aidinas, karena itu adalah merupakan ulah tangan manusia itu sendiri. Maka olehnya hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pernahkah kita berpikir ketika hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mengambil nyawa ini? Pernahkah kita berpikir ketika Allah Subhanahu wa taala akan mencabut tubuh ini, roh ini? Pernahkah kita berpikir ketika Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkan kita hari ini? Jikalau belum, maka mari kita bermuhasabah diri. Waktu ini akan terus berjalan dan kita sudah memasuki tahun baru Hijriah 1443. Secara hitungan matematik mungkin umur kita bertambah, tapi secara hitungan yang hakiki umur kita semakin berkurang. Cepat maupun lambat, elok ki atau teaki, warani dekna warani, pejabat bukan pejabat, dia laki maupun perempuan, maka semakin kita dekat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka narapi waktuna tiba masanya, mari kita kembali sujud di hadapan Allah. Karena ini akan terus berjalan, waktu akan terus berjalan. Loro nasalai asara elo matama mangaribi elo matama isya. Dia tidak akan menunggu lahir maupun batin, dia akan meninggalkan kita. Kita akan terkuras oleh waktu itu sendiri ketika kita tidak mampu untuk menggunakan dengan sebaik-baiknya. Makanya dalam Al-Quran katakan wal asr, demi masa, demi waktu, demi pagi, demi malam, demi siang dan demi sore. Wal asr innal insana lafi khusr. Manusia dalam keadaan merugi, sebuah dalam keadaan merugi, pejabat merugi, orang kaya merugi, manusia merugi. Kenapa? Diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak gunakan waktu itu sebaik-baik mungkin. Diwerengi umur pole ripung Allah taala, tapi dia tidak gunakan umur itu dengan sebaik-baik mungkin. Diberikan kesehatan oleh Allah, tapi dia tidak gunakan kesehatan itu sebaik-baik mungkin di hadapan Allah. Akan tiba masa, akan tiba waktu, akan tergurus dengan waktu itu sendiri. Maka wal asr innal insana lafi khusr. Manusia dalam keadaan merugi. Di mana merugi? Iya merugi. Semua kita ini akan dalam keadaan merugi.
Tapi dalam ayat itu dikatakan illalladzina amanu, kecuali bagi mereka orang-orang yang beriman. Merugilah mereka orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu dengan baik, tapi dia tidak gunakan umurnya dalam keadaan beriman dan ketaatan di hadapan Allah. Rugi bagi mereka orang diberikan pejabat, tapi dia tidak mampu jabatannya untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak gunakan jabatannya untuk bertambah keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Justru dia semakin mencari untuk dunia. Maka dia tidak lupakan, maka dia sudah melupakan untuk akhiratnya. Makanya hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka tiba saatnya mari kita bermuhasabah diri. Mari kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala sesuatu apa yang kita lakukan, semua ini akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan insyaallah apa dosa-dosa yang pernah kita lakukan, insyaallah Allah telah ampunkan dan Allah akan maafkan dari segala sesuatu yang pernah kita lakukan. Illalladzina amanu wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang menjaga dirinya dari perbuatan sia-sia, orang-orang yang memperbanyak amal soleh. Aga ya roh, paling pertama hadirin sidang jamaah Jumat pada cengi sempajatta, perbaiki solatta, jaga solat 5 waktu kita. Kewajiban yang lain boleh mungkin kita tidak laksanakan. Berpuasa sakit, tidak usah berpuasa, gugur kewajiban. Bersedekah, dia sendiri mungkin belum mampu, tidak usah bersedekah. Tapi kewajiban solat jangan dilupakan. Solat tidak ada alasan, mau sakit atau sehat, mau berdiri atau baring, apakah dia mampu atau tidak. Selama dia mampu, maka harus kewajiban solat kita harus jaga. Dan inilah yang paling banyak ditunda-tunda orang yang beriman. Inilah yang paling banyak ditunda-tunda oleh beragama Islam. Apalagi banyak kesibukan, urusan duniawi, urusan kantor, urusan yang lain. Bisa saja gara-gara itu dia tidak melaksanakan solatnya. Mungkin hanya ditunda sesaat, tapi jangan engkau lalai dalam keadaan solat, karena yang akan menentukan kita, kata Nabi, orang muslim atau tidak adalah solat 5 waktulah yang akan memberikan tanda kepada kita. Ketahui amal ibadah yang akan kita diperiksa nanti di akhirat kemudian adalah solat. Jikalau bagus solatnya, insya Allah semua akan ikut bagus. Tapi nariku sempajana dena makasing, maka semua akan ikut tidak baik. Begitu pula kehidupan. Kenapa mungkin Allah selalu memberikan saja ujian? Kenapa mungkin Allah selalu saja memberikan musibah? Kenapa mungkin Allah Subhanahu wa taala belum menijabah doa-doa kita? Karena mungkin salah satunya solat kita belum sempurna. Masih bolong-bolong solat tak. Mungkin kamu pasangin dilangka-langkai. Mas sempajan dari kusubui asara PP mana sempajang. Mas sempajang aku asara isa PP mana sempajang. Dilangka-langkahi solat akan disiksa ketika menghadapi sakarat, apalagi narikode memena sempajang. Maka tiba waktunya kita hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita bermuhasabah diri, mohon doa dan ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan insyaallah ibadah yang kita lakukan ini dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Illalladzina amanu wa amilus salihat. Kemudian yang ketiga, watawasau bil haq, adalah orang-orang yang senantiasa menyampaikan dalam kebenaran. Watawasau bis sabri, dan orang-orang yang senantiasa menyampaikan dalam kesabaran. Sabar kita menghadapi ujian yang sementara kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi ini. Di masa dalam keadaan belum tentu apa ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dituntut kita sabar, masyarakat sabar, warga masyarakat sabar, para pemerintah di atas juga sabar. Maka mari kita menahan diri. Mudah-mudahan siapa yang tertahan,
itulah yang akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan mulia? Orang-oranglah yang sabar dari segala sesuatu yang Allah berikan di muka bumi ini. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka olehnya, mari kita kembali tundukkan kepala kita. Mari kita kembali berfikir, insya Allah waktu ini akan terus berjalan. Pernahkah kita bersiap diri? Pernahkah kita berfikir bahwa hidup ini tidak selamanya hidup, dan suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita tundukkan kepala, kita tundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Jumat ini menjadi Jumat yang terbaik. Mudah-mudahan Jumat ini adalah Jumat yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan Jumat ini Allah menijabah doa-doa kita, dan insya Allah mudah-mudahan segala dosa dan noda yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim.